Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita update saham ITMG ya teman-teman ya. Dan nanti kita coba bandingkan ya dengan saham yang baru yang mau IPO ya, AAD ya. Jadi ada beberapa statement yang mengatakan bahwa AAD nanti the next ITMG. Apakah seperti itu? Nah, kalau kita lihat di chart ini hari kemarin ya, ini ITMG naik ya 400 poin. Kalau kita lihat chart 5 tahunan, ITMG naik 168%. Kalau 1 tahun naik 11%. Ini capital gain ya teman-teman, belum dividennya ya. 6 bulan juga naik. Nah, 3 bulan baru turun ya. 1 bulan bahkan naik ya. Jadi ITMG ini termasuk salah satu saham yang untuk dividen investing cukup menarik ya teman-teman. Walaupun harga sahamnya mahal, tetapi kalau kita lihat IPS-nya itu juga lumayan gede juga teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan antara IPS dengan harga sahamnya itu masih lumayan kecil ya. Nanti kita cek juga ya. Nah, kalau kita lihat keseluruhan coba. Ya, kalau keseluruhan memang nggak terlalu besar ya. Karena harga ITMG itu naik turun ini, sempat naik tinggi tahun berapa ini? 2010 naik sampai 45.000, bahkan sempat di 50.000 ya ini ya, sempat di 50.000 loh ITMG tahun 2010. Kemudian turun, nah ini turun di 2016 itu di 4.800, terus naik lagi 21.000 2017, ini turun mungkin COVID ini ya. Nah, ini saat COVID turun 7.200, terendah 7.200, terus melesat lagi sampai 41.000. Nah, ini habis ini terus koreksi sampai 27.000 ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk di saham ITMG, mungkin tunggu saat-saat koreksi ya teman-teman. Nah, tinggal lihat aja isu-isu yang strategis, terus kemudian ya biasanya setelah pembagian dividen sahamnya rontok kan, gitu aja gampang kalau mau masuk. Tapi kalau teman-teman udah punya ITMG ya tinggal nambah lotnya saja, fokus di jumlah lotnya aja. Ya memang satu lot lumayan besar nih ya, 2,7 juta ya, 2,75 juta. Jadi 2.750.000 itu satu lot. Nah, kalau teman-teman mau nabung ITMG tiap bulan satu lot ya lumayan lah. Nanti tahu-tahu sudah punya satu tahun punya 12 lot, 10 tahun punya 120 lot. Itu lumayan teman-teman. Dan dividennya woi mantap. Kita lihat IPS-nya 5.134, pendapatan bersih 7 triliun. Ya, kita lihat finansialnya nih. Ini saya pakai trading view teman-teman ya. Nah, ini imbal hasilnya 10,98% totalnya ya. Rasio harga terhadap perolehan itu 5,2. IPS dasarnya 5.135. Ini coba kita cek. Nah, ini price to earning ratio ya, PR-nya ya. 3,8, 2,4, 3,2. Nah, kalau kita bandingkan dengan AAD, PE-nya kan 2 ya. Jadi masih kalau dihitung dari PE-nya masih lebih murah AAD ya. Kalau AAD PE-nya naik 2 kali lipat ya, harga sahamnya bisa tembus 2 kali lipat ya. Sekitar 11 ribuan lah, 11.100. Nah, ini ITMG nih 3,8 terakhir ya, 2024 belum nih laporan. Coba cek lagi.
PBV-nya coba nih, PBV-nya wih 1 ya. Kecil-kecil memang, saham yang dividennya besar tuh PBV-nya kecil-kecil teman-teman. Jadi 1,4. Siapa lagi nih? Ini perolehan di perkiraan IPS Q4 2024. Di 1666. Di totalnya pendapatannya itu 9,74 triliun. Besar juga ya. Nanti estimasi sampai 2025 nanti naik teman-teman. Kalau kita lihat, ini coba tahunan ya. Nah, kalau tahunan ini tahunan. Nah, sekarang dividennya coba cek dividennya. Rasio pembayaran dividen itu sekitar 66% sampai 65% dari laba. Jadi tinggal lihat nah, nanti labanya berapa. Kita kalikan rasio pembayaran dividen, nanti bisa ketemu jumlah dividen tahun 2024 ya teman-teman. Nah, ini dividen yang sudah dibagi September kemarin itu di 1228. Turun ya dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu September sekitar 2660. Jadi perkiraan nanti dividen finalnya juga turun ini teman-teman. Karena labanya turun ya ternyata. TMG labanya turun. Nah, kalau teman-teman mau hitung perbandingan laba dan ini ya, perbandingan dividen dan ini harga sahamnya ya. Misalnya ini 2023 ya. Kinerja 2023 itu dividennya total berapa itu? 2660 ditambah 1747. 4.400 dibagi harga sahamnya. Harga sahamnya berapa? 22.700 ya kalau nggak salah. 27.500. Sekitar 16% ya. Nah, nanti tinggal lihat labanya itu berapa, perkiraan labanya AAD kemudian dibanding dengan harga sahamnya ya. Kalau saya lihat kemarin itu labanya juga IPS-nya cukup besar ya AAD ini. Jadi kemungkinan untuk mencapai 2 kali lipat itu wajar teman-teman ya, 2 kali lipat lah. Makanya apa itu, animo yang ikut IPO juga besar banget tuh, sampai 7 kali lipat ya. Sehingga dapat 10, cuma dapat 10 lot, ada yang berapa lot, dikit-dikit ya dapatnya. Tapi itu justru bagus ya. Nanti yang spekulasi itu ya akan berkurang teman-teman, karena sebagian besar saham itu dipegang oleh pengendali. Jadi kalau misalnya yang spekulan tuh mau jual, ya tetap santai kan, karena porsinya cuma kecil-kecil, nggak nyampe 10% ya porsinya itu. Jadi ya malah lebih bagus lah, saham itu bisa terjaga lah harganya. Jadi kalau toh mau dibanting pun ya dia tetap paling naik dulu itu ya teman. Dia tetap naik dulu baru nanti turun gitu kan. Nah, ini imbal dividennya teman-teman nih, 2020 paling rendah, kemudian 2022 itu paling tinggi 24%, 2023 ini sekitar 10% ya. Nanti tinggal nunggu yang dividen final ya. Dividen final tuh bulan April 2025. Tapi kayaknya turun juga itu. Nah, kalau teman-teman fokus di jumlah lot, maka ketika bagi dividen ini, waduh, besar teman-teman.
Iya, besar nih. Coba ini perolehan apa nih? Oh, ini perkiraan pendapatan. Oh, ini lengkap banget nih malam ini ya, pakai TradingView nih. Nih, sumber-sumber pendapatan itu dari Barinto, Ektama, Indominco, Mandiri. Terus ini ada negara-negara yang targetnya. Ini paling besar China, kemudian Jepang, Indonesia, baru yang lain-lain kecil-kecil ya kan. Makanya kalau Cina mengurangi permintaan batu baranya ya langsung turun ya, longsor teman-teman ya. Coba kita cek harga batu bara ya hari ini berapa ya. Harga batu bara wih longsor lagi ya. Udah menyentuh 133 dolar ya. Ya kemungkinan masih tertekan lah. Saham-saham sektor batu bara termasuk ITMG ini masih tertekan ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman untuk jangka panjang itu ya sebenarnya nggak masalah. Itu paling metode investasi saham yang paling mudah ya. Dan teman-teman nggak dipusingkan dengan naik turun harganya sahamnya, sehingga teman-teman tinggal fokus aja di saham-saham yang fundamental bagus atau dividennya besar. Kalau ada dana nambah lot itu aja. Kalau nggak ada dana ya tunggu dividen, dapat dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Itu lumayan banget ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengannya. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup, silahkan ya klik gabung. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung. Teman-teman bisa request beberapa saham atau mau bedah portofolio juga bisa. Biayanya murah ya, cuman untuk traktir kopi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.